Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Hajimemashite. Watashi no namae wa Michi desu. Kochira wa tomodachi no Ririn desu. Hari ini kita bakal ngomongin sejarah Jepang yang gak kalah dramatis dari anime. Bayangin, Jepang pernah menghilang dari dunia selama lebih dari 200 tahun. Mereka kayak masuk mode style total. Tapi tiba-tiba, boom, mereka keluar jadi negara superpower. Dan gak cuma itu, mereka juga sampai masuk Indonesia dan ngalahin Jepang dalam waktu singkat. Kok bisa ya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, pertanyaan nih buat kalian yang dengerin. Apa tuh, Mei? Gimana jadinya kalau suatu negara bener-bener nolak interaksi sama dunia luar? Soalnya visible banget kan, Jepang beneran ngelakuin itu. Kebijakan ini namanya Sakoku, alias negara terkunci. Sejak tahun 1639, Jepang ini bener-bener nutup akses buat orang asing. Nggak boleh ada kapal asing yang masuk, nggak boleh ada orang Jepang yang keluar. Bayangin kalau tiba-tiba negara kamu dilarang main media sosial, dilarang traveling, bahkan dilarang ngobrol sama orang luar negeri. Gimana rasanya? Pasti bosen banget kan ya? Tapi Jepang punya alasan nih. Mereka takut agama Kristen yang dibawa bangsa Eropa bakal bikin rakyat Jepang lebih patuh ke gereja daripada ke shogun. Tapi mereka dagang dikit-dikit sih, cuma Cina dan Belanda dan cuma di Nagasaki. Nah, terus Jepang nyaman dong kan? Mikirnya aman, sampai datang tamu tak terundang. Tahun 1853 Amerika tiba-tiba nongol bawa kapal besar raksasa. Pemimpinnya Komandor Matthew Perry. Langsung maksa Jepang buat buka pelabuhan buat perdagangan. Jepang panik dong ya, dan akhirnya mereka terpaksa buka diri ke dunia. Dan disinilah semuanya berubah. Nah, coba tebak, kalau kamu baru online setelah 200 tahun, kira-kira kamu bakal ketinggalan jauh nggak? Banget, Jepang sadar kalau mereka super ketinggalan dibanding negara-negara barat. Makanya di tahun 1868, Jepang ini ngelakuin yang namanya restorasi Meiji. Mereka langsung tancap gas buat ngejar ketertinggalan. Feodalisme dihapus, militer dimodernisasi, kereta api langsung dibangun. Bahkan, Jepang belajar teknologi dan sistem pemerintahan dari barat. Mereka nggak mau cuma jadi negara biasa, mereka mau jadi kekuatan dunia. Nah, kalau sudah kuat gini, kira-kira Jepang bakal diem aja nggak ya? Nggak mungkin dong, mereka mulai ekspansi ke negara lain. Dan Indonesia lah salah satu targetnya. Dan untuk itu, ayo kita lompat ke topik selanjutnya. Aku punya pertanyaan nih untuk audiens nih. Kalau Jepang dulu negara tertutup, kenapa mereka tiba-tiba datang ke Indonesia? Jadi jawabannya simple guys. Di Perang Dunia Kedua, Jepang itu butuh sumber daya alam buat perang, terutama minyak. Dan Indonesia yang waktu itu dijajah Belanda punya sumber daya yang melimpah. Makanya di tahun 1942, Jepang mulai serangan besar-besaran ke Hindia Belanda. Dan yang bikin kagetnya, mereka ngalahin Belanda dalam waktu singkat. Sampai akhirnya, pada 8 Maret 1942, diadakan perjanjian Kalijati. Intinya, Belanda resmi menyerah tanpa syarat. Jadi, Indonesia bukan lagi dijajah Belanda, tapi sekarang ada di bawah kekuasaan Jepang. Wah, gimana menurut kalian? Jepang yang awalnya tertutup tiba-tiba ngegas jadi negara maju, terus mulai masuk ke Indonesia. Bener-bener kayak plot twist yang banyak terjadi di anime kan ya? Nah, iya. Dan yang bikin menariknya, perubahan ini semakin terasa sampai sekarang. Jepang yang dulunya itu takut banget sama dunia luar, sekarang malah jadi negara yang teknologinya maju banget dan punya pengaruh besar di dunia. Makanya sejarah itu seru banget buat dipelajarin. Oh iya, minasan, jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian yang suka sejarah. Sampai ketemu di obrolan seru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, matane.